Terlalu percaya diri, pemain Malaysia masih saja sombong, yakin 100% kalahkan timnas Indonesia U23 karena ini. Peter Klamovski dikeramasi legenda Malaysia, wewenang CEO dikangkangi pelatih asing penyembah naturalisasi. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Pemain timnas U23 Malaysia, Danish Syamar, tak peduli apapun kata orang lain karena yang ia percaya adalah timnya sanggup mengalahkan Indonesia ketika kedua tim bertemu pada laga terakhir Grup A kejuaraan ASEAN U23 2025. Kedua tim ini akan bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 21 Juli pukul 20 waktu Indonesia Barat. Malaysia menatap laga ini dengan penuh kepercayaan diri setelah mereka mengalahkan Brunei Darussalam 7-1 di SUGBK pada Jumat. Boleh saja orang berkata di atas kertas bahwa tim ini menang, tim itu menang, tapi bagi saya bola itu bulat. Dalam sepak bola apapun bisa terjadi dan kami akan membuktikannya, kata Danish saat ditemui wartawan di Mix Zone SUGBK pada Jumat. Pada laga ini Danish bermain selama 63 menit dan menyumbang 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan telak Harimau Malaya Muda. Ketika ditanya apakah makna kemenangan ini, pemain 21 tahun itu mengatakan, ini adalah titik balik untuk menghadapi Indonesia. Ia kemudian mengatakan timnya akan memberikan lebih dari 100% saat menghadapi Indonesia. Sementara itu, Muhammad Hakimi Azim bin Rosli pada jumpa pers mengatakan kemenangan besar ini menambah semangat timnya menjelang bertemu Indonesia yang mengincar gelar keduanya di turnamen ini setelah 2019. Kemenangan ini untuk membuktikan yang bisa kami lakukan dan ini meningkatkan semangat untuk menantang Indonesia di laga mendatang. Jadi kami akan mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik di pertandingan melawan Indonesia nanti, kata Hakimi. Tak boleh lengah, itu yang dikatakan Hakimi. Setelah pertandingan ini kami akan recovery, bersiap dan latihan dengan baik. Main di home Indonesia, kami akan lakukan yang terbaik dan memberi 100% nanti. Tambah pemain 22 tahun yang memperkuat Kuala Lumpur City itu. Adapun kemenangan ini menjaga asa Malaysia untuk lolos ke semifinal untuk ketiga kalinya setelah 2005 dan 2023. Pertemuan terakhir Malaysia dengan Indonesia terjadi pada edisi 2023. Ketika itu, mereka mengalahkan timnas U23 yang dilatih Shin Tae-yong dengan skor 2-1 pada laga penyisihan grup. Beralih pada berita selanjutnya, legenda Harimau Malaya Datuk Jamal Nasir menilai timnas Malaysia saat ini sudah rusak karena pelatih asing penyembah naturalisasi. Mundurnya timnas Malaysia dari CAF Nation Cup 2025 masih menjadi polemik sepak bola negeri jiran. Sorotan kali ini datang dari legenda sepak bola Harimau Malaya Datuk Jamal Nasir lewat kritik pedasnya ke timnas Malaysia. Menurutnya, marwah timnas Malaysia telah hilang karena oknum-oknum yang mengelola secara sewenang-wenang. Struktur tim nasional menjadi kacau saat Peter Klamovski selaku pelatih mengangkangi wewenang Rob Friend selaku CEO. Datuk Jamal pun mempertanyakan keberadaan Rob Friend yang terkesan diam dan bahkan hilang dalam keadaan seperti ini. Hal itu seperti memperlihatkan kondisi internal tim nasional Malaysia yang sedang mengalami masalah yang serius. Harimau Malaya disebut diprivatisasi dan dikelola oleh oknum-oknum tertentu, kata Datuk Jamal Nasir. Jadi kalau strukturnya kacau, masalahnya bukan di FAM, tapi di Harimau Malaya sendiri. Kenapa CEO-nya tidak bicara? Kenapa selalu pelatih kepala? Mungkin ada sesuatu yang terjadi di manajemen yang tidak kita pahami. Lebih lanjut, Datuk Jamal Nasir juga mengkritisi keputusan Peter Klamovski soal sejumlah pemain naturalisasi yang tidak dapat bergabung. Selain itu, masuk tidaknya CAF Nation ke dalam kalender FIFA seharusnya bukan masalah bagi Malaysia. Datuk Jamal merasa tim nasional Malaysia tetap memiliki pemain untuk membentuk sebuah tim di turnamen tersebut. Mengapa kami harus fokus hanya pada 3 atau 4 pemain yang tidak tersedia? Apakah turnamen itu masuk atau keluar kalender FIFA harusnya tidak menjadi masalah. Kecuali kita tidak punya tim sama sekali, ini seharusnya tidak menjadi masalah, katanya lagi.
Datuk Jamal menegaskan Malaysia seharusnya tidak bergantung penuh dengan pemain naturalisasi keturunan. Ia meminta timnas Malaysia juga harus percaya dengan pemain lain, tidak seolah seperti menyembah pemain naturalisasi. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemain naturalisasi atau pemain keturunan sepanjang waktu. Mereka juga punya komitmen. Kita perlu percaya pada pemain lain. Ketika pemain tertentu tidak bisa bermain, kita akan kolaps. Itu menunjukkan kurangnya kepercayaan pada anggota skuad lainnya, ucap Datuk Jamal melanjutkan. Pesan penting pun disampaikan Datuk Jamal khusus untuk Peter Klamovski untuk berani dan tidak takut dalam menguji kekuatan. Selain itu, sebelum benar-benar memutuskan ikut sebuah turnamen, Peter Klamovski harus memastikan kesiapan timnya secara matang. Kita harus berani, jangan takut kalah. Inilah saatnya untuk melihat kekuatan kita dan menguji kemampuan kita secara kompetitif. Ketika undangan datang, Anda perlu duduk dan merencanakan dengan baik apakah bisa bermain atau tidak, apakah pemain bisa dilepas atau tidak. Hanya jika itu sudah terkonfirmasi, barulah kirim surat konfirmasi ke KAFA. Jangan konfirmasi dulu, baru tanya belakangan. Itu tidak terorganisir. Itu membuka pintu bagi kritik yang selalu tak terjawab. Pungkas Datuk Jamal. Kata-kata Gerald Van den Boeck usai skor Indonesia versus Filipina 1-0. Saya juga bisa bilang ke tim, jadilah percaya diri. Kami hari ini punya 11 player of the match. Mereka sangat bekerja keras malam ini, jadi hasilnya bagus, ujar Gerald Van den Boeck. Dalam laga melawan Filipina, Van den Boeck membuat 4 perubahan dalam susunan starter. Ia memberi kepercayaan Kakang Rudianto, Kade Arel, Alfahrezi Buffon, dan Hoki Caraga untuk turun sejak menit pertama. Kendati ada penyesuaian dalam susunan starter, Van den Boeck menilai timnas U23 Indonesia tetap menampilkan identitas yang dikehendakinya. Saya rasa yang penting buat kami adalah memainkan pertandingan kami. Saya bilang ke pemain, kita lebih baik dari yang lain. Jika mereka merasa percaya diri, jika mereka percaya pada saya rasa kita bisa menang dalam pertandingan. Soal lawan, memang mereka sangat bagus hari ini. Mereka tim bagus dengan pemain-pemain yang luar biasa, tutur pelatih asal Belanda tersebut. Van den Boeck lantas juga memberikan alasannya baru menurunkan Jens Reven di babak kedua. Penyerang anyar Bali United dimasukkan untuk menggantikan Hoki Caraga. Kami punya 23 pemain dalam skuad, saya ingin semua pemain memberikan yang terbaik. Saya bilang kepada mereka, ini bukan soal Jens Reven. Semua pemain yang datang dan memberikan segalanya. Baik Jens Reven maupun Hoki hari ini kurang fit sehingga salah satunya bermain lebih dulu, kata Van den Boeck menjelaskan.